Lo butuh duit, sama gua juga. Kita semua itu butuh duit buat bertahan hidup, tapi dapetin duit itu identik dengan bekerja. Sedangkan kita tahu kita semua pasti suatu saat bertambah umur. Pasti akan ada waktunya energi tubuh kekuatan kita berkurang. Persis banget sama yang dibilang Warren Buffett. Kalau kamu nggak belajar cara dapetin uang sambil tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Nah, kalau kalian pengen keluar dari hidup yang pas-pasan, jebakan utang, dan bisa menikmati hidup seperti yang kita impikan, bahkan bisa bantu orang di sekitar kita, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ternyata menurut Warren Buffett ada beberapa hal terlarang yang membuat orang tuh miskin dan gak akan pernah bisa kaya. Semuanya berawal dari mindset yang salah yang dinamakan zero balance atau menghabiskan uang. Katakanlah kita punya uang nih di ATM sekitar 1 jutaan. Biasanya kita masih sering banget nih ngerasa bisa belanjain semua uang itu. Ini mindset yang salah dan bisa jadi bumerang buat kita. Kalau kata Warren Buffett, jangan beli sesuatu yang gak bisa kita bayar. Maksudnya adalah jangan menganggap punya uang 1 juta kita bisa belanjain semua uang itu. Nah, kalau kita masih punya pemikiran kayak gini, ini nih yang namanya zero balance atau kita menghabiskan semua uang yang kita punya. Orang-orang yang masih berpikiran kayak gini pasti bakal susah kaya. Ini juga sebabnya kenapa penghasilan itu nggak menentukan kemiskinan dan kekayaan seseorang. Nah, maksudnya gimana sih? Ya, anggap aja kita kaya raya gitu, punya penghasilan per tahun 500 juta. Tapi kalau kita masih punya mindset zero balance kayak tadi, pengeluaran kita berarti juga 500 juta per tahun. Ya udah, kelihatannya doang angkanya gede kan, tapi ya tetap nol gitu. Kita nggak akan bisa disebut kaya juga. Bahkan meskipun pendapatan kita itu naik 1 miliar per tahun, kalau masih punya pemikiran zero balance kayak gini, bakal tetap sama sih. Kita nggak akan bisa kaya kalau kita menghabiskan semua uang yang kita punya itu. Kita nggak akan punya apa-apa. Yang harus kita lakuin adalah pastikan kita menyisihkan sebagian uang kita buat disimpan, buat investasi dan dana darurat. Mungkin emang kita jadi nggak bisa banyak beli barang atau apapun yang kita mau gitu. Tapi apalah arti dari sebuah kebahagiaan sesaat kalau besoknya kita nggak bisa makan. Karena pada intinya menyimpan uang lalu diputar kembali kayak misal investasi dan lain-lainnya, itu adalah salah satu bentuk kita buat bertahan hidup. Karena emang ya kita di sini hidup tuh salah satu misinya ya bertahan hidup. Kalau kita udah nggak ngerti sama hal simple kayak zero balance tadi, ya gimana ya udah tamat aja sih. Di sini ada contoh Warren Buffett, orang terkaya kelima di dunia ini, udah investasi dari sejak 1942. Bisa kebayang gak di zaman itu orang ini udah punya pemikiran kayak gini? Kebayang gak Warren Buffett tidur, ngelamun, nyiramin tanaman sore-sore, tapi isi ATM-nya ya nambah mulu gitu. Karena ya emang beliau mendedikasikan hidupnya ya buat investasi dari tahun 1942. Wajar aja dampak yang dirasakan sekarang ya tinggal menuai apa yang udah ia tanam sih. Contoh lagi nih zero balance yang kayaknya hampir semua pernah kita lakuin. Katakan kita habis dapet THR 1 kali gaji, katakan 10 juta nih bonusnya. Karena ngerasa itu adalah bonus, kita cukup agak ngeremehin itu uang. Udah kayak gak ada value-nya tuh. Jajan sana sini, nongkrong sana sini dan gak dicatat. Ngasih pacar ini itu kecuali kebutuhan keluarga ya, kayak ngasih orang tua dan lain-lain, itu masih gak apa-apa. Tapi maksud gue pengeluaran yang gak seharusnya itu akan sering kita lakuin kalau kita habis dapat bonus atau uang kaget. Gak akan sempet tuh buat mikir investasi, nabung dan lain-lainnya, keburu uangnya habis. Nah itu salah satu contoh zero balance yang mungkin masih sering kita lakukan. Nah sekarang gimana sih sebenarnya bisa ngelawan pemikiran kayak gitu? Ada satu aturan simple yang disebut Rule of 5. Gimana sih maksudnya? Anggap aja kalau kita nggak bisa beli 5 barang alias 5 kali lipat harga barang yang pengen kita beli, tandanya kita masih belum bisa beli barang itu. Jadi misal mau beli iPhone 14 harga 30 juta, berarti di ATM kita harus punya 150 juta biar kita bisa dikatakan mampu beli iPhone itu. Tapi Rule of 5 ini tuh cuma sebagian acuan, tanda bahwa lu bener-bener bisa dan sanggup beli barang itu.
Bukan berarti lo harus nurutin ini ya supaya lo masih bisa beli barang yang sebenarnya lo butuhin gitu. Karena kalau nurutin ini ya lo akan butuh waktu yang sangat lama dan barang-barang yang seharusnya lo butuhin jadi nggak bisa lo beli. Hal terlarang yang kedua, jebakan pembayaran. Ini adalah contoh yang nyata. Banyak orang yang di luar sana itu kelihatan kaya tapi sebenarnya ya nggak kaya-kaya banget gitu. Cuma kelihatan aja. Dan karena sosial media mereka bisa bebas upload barang-barang mahal yang mereka punya. Lalu lo jadi mikir kok bisa sih mereka bisa dapetin itu semua? Kok gua kerja sekian tahun gak pernah bisa sih? Warren Buffett bilang, kalian bakal tahu siapa yang berenang dengan telanjang kalau air itu lagi surut. Jadi maksudnya adalah lo akan beneran tahu sebenarnya siapa yang bener-bener kaya kalau lo mau mendalami. Padahal bisa aja nih kalau lo punya temen yang bisa beli mobil tapi nyicil 5 juta, mungkin akan kelihatan ringan karena 5 juta untuk mobil gitu. Tapi tetap aja kan, buat lunasin itu semua mereka juga harus nyicil tiap bulannya. Nah, kayak iri ngeliat temen yang bisa beli mobil tapi sebenarnya juga masih nyicil ini bahaya banget. Karena bisa bikin kita ikut-ikutan FOMO, ikut-ikutan nyicil dan akhirnya terjebak sama yang namanya jebakan pembayaran. Lo harus hati-hati banget dalam melihat fenomena orang bisa beli barang-barang yang mungkin lo juga pengen punya. Karena dampak buruknya lo akan cari-cari alasan buat beli juga barang itu dengan cara nyicil yang mana lo tuh gak bener-bener punya uangnya gitu. Akhirnya lo terjebak sama jebakan pembayaran melalui fenomena-fenomena yang lo lihat sendiri di sekitar lo. Lo akan selalu miskin dan gak akan pernah bisa punya mindset buat kaya. Mindsetnya aja gak ada apalagi mau jadi kaya beneran kan. Nah setelah kita bisa menghindari jebakan pembayaran tadi, apa aja sih yang bisa kita lakuin? Kita masuk ke poin melipat gandakan kekayaan. Apa sih maksudnya? Ketika kita udah bisa menghindari dua hal terlarang tadi, zero balance dan jebakan pembayaran, hal yang perlu kita lakuin adalah fokus melipat gandakan kekayaan kita. Gimana caranya? Penggandaan yang dimaksud di sini adalah cara yang bikin uang kita bisa tumbuh secara eksponensial, yaitu lewat investasi di pasar modal. Seperti yang dibilang Warren Buffett, ketika kita udah punya modal, kita selalu berusaha bikin setiap entitas atau saham blue chip yang kita punya, kita pengen semuanya punya efek penggandaan. Nah, kalau lo pengen duit lo itu tumbuh pakai cara ini, ada baiknya lo perhatiin banget sama yang dikuasai Warren Buffett. Ada dua hal. Yang pertama, aset itu adalah barang-barang yang kita punya dan bisa menambah duit kita. Sedangkan yang kedua, liabilitas adalah barang-barang yang bikin uang kita berkurang. Jadi aset itu misal kayak bayar saham atau properti, sedangkan liabilitas itu kayak mobil dan kendaraan lainnya yang bikin kalian jadi bayar pajak, servis, dan uang kalian akan berkurang. Terus bisa juga baju branded, handphone, dan barang-barang lainnya. Nah, yang bikin orang miskin itu adalah mereka beli barang buat kelihatan kaya dengan cara beli-beli barang yang sebenarnya liabilitas atau yang bikin keuangan kita berkurang. Nah, hal terpenting yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus mampu berbalik pemikirannya dengan lebih fokus membeli barang-barang aset yang cenderung akan bikin uang kita meningkat. Seperti misal fokus beli aset properti, rumah misalnya. Gak apa-apa sih kalau prosesnya lama karena harus ngumpulin uang dulu, tapi pada akhirnya ketika rumah itu terbeli, toh setiap tahunnya nilainya akan bertambah kan. Nah, gue kasih contoh ilustrasi lagi nih. Ada seseorang yang bingung uang tabungan dan bonus selama dia bekerja ini dipakai untuk apa. Lalu dia ngeliat temennya yang punya mobil baru yang cukup mahal. Dia kepingin beli mobil itu. Tapi setelah berpikir panjang dan kebetulan orang ini juga suka dengan literasi finansial, akhirnya dia memutuskan buat beli sebuah bangunan kontrakan 6 pintu. Dari situlah yang awalnya dia harus keluar uang untuk beli mobil, tapi nggak jadi. Dia malah meningkatkan uang dia dengan membeli bangunan kontrakan 6 pintu dengan income 12 juta per bulan. Setelah beberapa waktu yang cukup panjang, akhirnya seseorang ini memutuskan membeli mobil yang dulu dia inginkan dari penghasilan aset yang dia punya sebesar 12 juta per bulan tadi. Jadi beginilah cara aset bekerja. Jadi kalau lo nurutin FOMO dengan beli barang liabilitas, endingnya lo gak akan dapat apa-apa, bahkan uang lo cenderung berkurang.
Tapi kalau lo berpikir panjang dan mencari peluang kayak beli sesuatu sejenis aset, bisa jadi dalam jangka waktu tertentu aset lo ini malah akan membeli barang-barang liabilitas yang dulunya lo pengen tanpa lo harus bekerja lagi. Jadi semakin cepat kalian mempunyai sesuatu dengan jenis aset, semakin banyak, semakin mereka itu bertumbuh. Dan seiring bertumbuhnya nilai aset yang lo punya, pada akhirnya lo juga akan bisa membeli barang-barang liabilitas yang dulu pengen lo kejar. Jadi semua ini emang proses yang sangat panjang. Tapi kalau bisa ngelakuin dengan benar, lo akan bisa dapetin hasilnya. Itu tadi adalah salah satu alasan kenapa orang gak akan pernah bisa kaya menurut Warren Buffett. Semoga ada yang bisa diambil. Kalau mau request kita bahas apa lagi, bisa ketik aja di kolom komentar. Sekian aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.